Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Diningsih dengan NIM C10611710009 akan menjelaskan tentang morfologi dan struktur sel bakteri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang morfologi. Nah, morfologi bakteri atau bentuk-bentuk bakteri terdapat 3 bentuk dasar. Yang pertama itu ada kukus atau sel bakteri berbentuk bola. Berdasarkan atas pengelompokan selnya, bentuk kokus ini kemudian dikelompokkan menjadi diplococcus, yaitu penataan sel bakteri kokus dalam kelompok 2-2 sel atau berpasangan. Kemudian ada streptococcus, yaitu rangkaian sel bakteri kokus berbentuk rantai panjang atau pendek. Kemudian ada tetracoccus, yaitu penataan sel bakteri kokus dalam kelompok 4-4 sel membentuk persegi 4. Kemudian ada staphylococcus, yaitu kumpulan sel-sel bakteri kokus yang membentuk seperti penataan buah anggur. Kemudian yang terakhir itu ada sarkina, yaitu kumpulan sel-sel bakteri kokus membentuk kubus. Yang kedua itu ada basil atau sel bakteri berbentuk batang. Berdasarkan atas pengelompokan selnya, bentuk basil ini kemudian dikelompokkan menjadi diplobasil, yaitu penataan sel bakteri basil yang berkelompok 2-2 sel atau berpasangan. Kemudian ada streptobasil, yaitu penataan sel bakteri basil yang membentuk rantai. Nah, yang ketiga itu ada sel bakteri berbentuk spiral. Bakteri yang berbentuk spiral tidak membentuk pengelompokan atau saling menempelkan dinding selnya dengan dinding sel bakteri lain. Bakteri yang ukurannya pendek dengan spiral yang tidak lengkap dikelompokkan ke dalam bakteri berbentuk koma atau vibrio. Sekian pembahasan dari morfologi atau bentuk-bentuk bakteri. Kemudian saya akan lanjut ke pembahasan tentang struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan wili. Sedangkan struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur luar sel bakteri. Yang pertama itu dinding sel. Dinding sel bakteri berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Kemudian yang kedua itu ada kapsul. Kapsul berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Kemudian yang ketiga itu ada membran sel. Membran sel berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Kemudian yang keempat itu ada flagela yang juga disebut bulu cambuk, terdapat pada dinding sel, berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Ada beberapa macam penataan flagela pada sel bakteri. Yang pertama ada monotrik, yaitu hanya terdapat satu flagela pada sel bakteri dan letaknya pada salah satu ujung selnya. Yang kedua ada lopotrik, yaitu terdapat 2 atau lebih flagela dan terletak pada salah satu ujung sel bakteri. Kemudian yang ketiga ada ampitrik, yaitu terdapat 1 atau sekumpulan flagela yang masing-masing terletak pada kedua ujung selnya. Kemudian yang terakhir ada peritrik, yaitu terdapat banyak flagela yang tumbuh pada seluruh permukaan sel bakteri. Kemudian yang kelima itu ada pili. Pili berfungsi untuk membantu perlekatan pada substrat dan menyalurkan materi genetik pada saat konjugasi. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari struktur dalam sel bakteri. Yang pertama itu sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Kemudian yang kedua itu adalah nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Kemudian yang ketiga itu ribosom.
Ribosom adalah organ kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Nah, kemudian yang terakhir itu ada plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetik sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Sekian penjelasan tentang morfologi dan struktur sel bakteri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.